Kalau bahasa teman-teman jemaah tabligh tuh, kenapa kami tinggalkan anak istri Ustaz? Kami belajar Pak Ustaz, bagaimana hati ini bisa kuat untuk menyerahkan seutuhnya kepada Allah. Makanya banyak orang yang nggak sanggup Ustaz katanya. Iya juga saya bilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari yang dingin ini, sangat dingin sekali, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridai setiap langkah kita, Allah bukakan hati kita, Allah tuluskan niat kita untuk menuntut ilmu karena Allah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kedua orang tua kita doakan yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup sehat, kuat, husnul khatimah insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan kita mendoakan guru-guru kita, mudah-mudahan para guru-guru, tuan guru semua, Allah berikan kekuatan, kemudahan, Allah teguhkan hati mereka dengan agama yang baik dan istiqamah. Dan semoga di akhir zaman ini kita masih bisa berpegang dengan guru-guru yang garisnya lurus, dan insya Allah yang mengantarkan kita kepada surganya Allah yang telah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan subuh ini kita lanjutkan kajian kita hadis daripada 40 kekhawatiran atau beberapa hadis, arba'una hadisan atau beberapa hadis tentang kekhawatiran Nabi terhadap umatnya di akhir zaman. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas pada hadis yang pertama, al-hadithul awal. Kita sudah bahas hadis yang pertama. Di dalam hadis yang pertama kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, yang aku khawatirkan kepada kalian pada hadis yang pertama, sekedar mengulang, adalah syirik kecil, kata Nabi. Kata Nabi, syirik kecil itu adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan Nabi yang terjadi pada umatnya di akhir zaman. Kemudian para sahabat bertanya, qila wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi, riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawma yujazil ibad bi'amalihim. Pada saat itu Allah berkata kepada mereka, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid din. Maka pergilah kalian kepada sesuatu yang pernah kalian pamerkan dan tunjukkan kepada manusia apa yang kalian lakukan. Riya. Satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama, hadis ini masuk dalam kategori hadisnya hadis qudsi. Awwalu thalathatin yadkhulun nar. Ada 3 golongan. Pada hari kiamat itu masuk neraka pertama kali. Kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, awwalu thalathatin yulqa yaumal qiyamah. Yang nanti pertama kali 3 golongan ini yang akan masuk dalam neraka, atau kata Nabi dalam riwayat yang lain, yang nampak di dalam neraka. Satu di antara 3 tersebut adalah orang-orang yang masuk dalam kategori pelaku ujub, riya, takabur, sum'ah. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Fima jahattu fika. Allah bertanya kepada mereka, untuk siapa kalian berjihad?
Untuk siapa kalian berjihad bersungguh-sungguh? Maka dijawab sama orang yang ditanya oleh Allah itu, hamba. Untukmu wahai Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Imam sebelum kita memulai kajian. Tolong bersihkan niat, kata dia. Jangan sampai kita belajar itu bukan untuk Allah, kata dia. Fima ta'allamtal Qur'an wa fima ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'an, untuk siapa engkau belajar ilmu dan membaca Al-Qur'an. Dijawab sama hamba tadi. Ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'ana fika, aku belajar ilmu, membaca Al-Qur'an untuk dirimu wahai Allah. Kembali Allah bilang kadzabta, engkau dusta. Dusta. Ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'ana liyuqalu aliman wa qari'an. Kau pelajari ilmu agar dipanggil alim. Kau membaca Al-Qur'an, belajar ilmu Al-Qur'an agar dipanggil qari. Wa fima tasaddaqta, tasaddaqtu fika, kadzabta wa taqulul malaika kadzabta. Tasaddaqta liyuqalu mutasaddiqa wa sakha. Engkau bersedekah cuma pengen dipanggil biar engkau dermawan, gitu deh. Ini penyakit paling berat. Kata para ulama, min amradil qulub. Dalam kitab ini dirangkum oleh seorang ulama, beliau kata, daripada poin-poin yang menjadi penyakit hati, nomor satu adalah ar-riya. Jadi asyirkul asgar itu maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah penyakit hati yang lebih tampak dalam hati kita. Di antara beberapa hal, satu di antaranya riya. Yang kedua an-nifaq. Yang ketiga al-ujub bil amal. Yang keempat hubbuz zuhur. Ini bagian daripada riya, sum'ah, takabur. Riya, sum'ah, takabur, apa lagi? Pengen ujub, pengen didengar dan lain sebagainya. Ini masuk dalam penyakit hati yang kata Nabi masuk dalam kategori asyirkul asgar, syirik kecil. Pertanyaannya muncul, kalau orang melakukan perbuatan syirik kecil, apa dampak daripada perbuatannya? Tak Allah terima amal ibadahnya. Habitat sa'amaluhum. Man shalla yura'i faqad asyraka. Yang salat pengen dipandang oleh manusia, syirik. Syirik. Man shama yura'i faqad asyraka. Puasa yang pengen orang puasa, yang pengen dipandang orang, pengen dipuji orang, yang bersedekah sama, syirik. Ini yang disebut oleh Nabi, faqad asyraka. Pertanyaannya adalah, mengapa kalimat itu dikatakan asyraka? Bukan faqad syaraka. Tapi faqad asyraka. Mensyirikkan Allah. Kalimatnya bagus. Dalam istilah bahasa Arab, asyraka. Subhanalladzi asra. Tapi tidak subhanalladzi sara. Nabi di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Yang memperjalankan. Nabi tidak jalan. Tapi memperjalankan, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan Nabi? Allah. Asyraka. Manusia mensyirikkan. Siapa yang disyirikkan oleh Allah, oleh manusia? Allah. Jadi manusia punya sekutu lain selain daripada Allah. Ini poin pentingnya. Mengapa sebegitu beratnya syirik ini bagi Nabi? Syirkul akbar zahir. Syirik besar itu nampak. Tapi syirik kecil tidak nampak. Karena syirik kecil itu di sini. Hahuna. Syirik kecil itu dalam hati. Jadi ada orang yang merasa bangga aja sedikit selesai urusan. Contoh. Ada seorang makmum. Ahli dia. Di bidang ilmu. Agama. Sementara ada seorang imam yang mungkin menurut dia lebih rendah ilmu dia daripada dia. Kalau terbesit dalam hati orang alim yang tadi menjadi makmum dalam hati dia, bahwa aku lebih baik dan lebih pantas daripada imam tersebut, maka jatuhlah ketika itu harga diri dia di hadapan Allah. Seketika itu. Sama halnya ketika ada manusia yang merendahkan orang-orang yang bernilai agama.
ada para alim ulama mengerti agama, direndahkan oleh manusia yang tidak mengerti agama, otomatis orang-orang yang merendahkan tadi punya penyakit dalam diri dia, namanya penyakit hati, hasad, dengki, nakat yang selalu ada dalam diri dia. Pertanyaannya adalah, beratkah penyakit ini? Jauh lebih berat daripada syirkul asghar. Nerakanya bagaimana kalau masuk dalam kategori syirik, dia harus bertobat. Sama. Kita lihat nanti Pak Ilajur riya. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit dalam hati, penyakit riya itu salah satunya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hadis ini, dalam kitab ini dikumpulkan oleh para ulama, diurut. Yang paling pertama beliau tulis adalah asyirkul asghar. Dan hadis yang kedua yang beliau tulis adalah justru asyirkul akbar. Hadis yang kedua. Baru masuk pada poinnya, kata beliau, syirik besar yang kedua. Kenapa beliau urutkan pada syirkul akbar pada poin yang kedua? Karena jarang orang melakukannya. Seiring berkembangnya zaman, mereka tinggalkan sifatnya yang syirik-syirik besar tadi. Tapi nanti, di akhir zaman, akan bertemu manusia-manusia yang pelaku syirik yang lebih besar lagi. Nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana wajah daripada riya tersebut? Min suwari riya. Kemudian, tazayyanal ibadata idza hadaran nas. Salah satu bentuk perbuatan riya itu seperti apa? Sudah pada tahu semua. Tapi ada yang lebih. Kata para ulama, orang yang memperbaiki dan menghiasi ibadahnya untuk dipandang oleh manusia. Nah, ini berat memang ini. Ini kajian begini ini harus didampingi dengan kajian tasawuf memang. Untuk membersihkan hati. Ini karena kalau ada bahasa, kapanlah hati kami ini bersih, Pak Ustaz? Ya tak tahu kapan. Tengoklah. Sejauh lisan kita ini masih manis berbicara kotor, selesai urusan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sejauh kita ini masih punya rasa dengki, sampai kapanpun tetap kotor. Hanya saja Allah, para ulama, baginda Nabi memberikan cara membersihkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tahaddus bil ibadati ala wajhi iltimasil asthana minan nas. Orang yang melakukan at-tahaddus bil ibadah, dia selalu mengucapkan, ibadahku tuh, aku sebenarnya tidak mau pamer, tapi memang kalau aku alhamdulillah, ini kebiasaan nih. Orang-orang yang suka kalau aku alhamdulillah, sedekah itu tiap hari. Tapi diucapkan nih, dia sebenarnya awalnya dia tak niat untuk pamer, cuma karena alhamdulillah nih, ada rasa senang. Ini kalau kajian dalam ilmu tasawuf begitu dia. Kata ilmu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu, mesti ada daya tarik dalam hati dia untuk membisikkan, udah, sampaikan, nanti kau bakal dipuji orang. Itu dia kalimatnya itu. Makanya kata para ulama, salah satu penyebab penyakit hati itu muncul pujian. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang nggak suka pujian, angkat tangan? Itu manusia langka di muka bumi. Nggak ada kan? Semua kita Pak senang dipuji. Siapa yang tak senang dipuji? Semua senang, apalagi diangkat setinggi-tingginya. Masya Allah, Ustadz Ridwan sudah jadi Ustadz TikTok. Begitu kata orang sekarang Pak. Naik, dipuji orang. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, justru awal kehancuran itu di situ. Awal kehancuran itu di situ. Dan ternyata terbukti Pak, terbukti. Penyakit daripada pujian itu sangat-sangat dekat dengan kehancuran. Kenapa? Banyak yang tak sadar kalau sudah dipuji itu. Ridwan kau ganteng, bohong itu. Ridwan kau bagus, salah itu. Makanya kata Nabi, kalau ada orang dipuji, ucapkan dua. Apa itu? Satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia betul, berarti tandanya ada rasa kesyukuran. Tapi yang kedua, semoga dijauhkan daripada penyakit hati. Berat memang kalau bicara penyakit hati ini. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tidak selesai membahas. Kitab Ihya Ulumuddin itu sengaja ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu hanya untuk penyakit-penyakit hati. Ada seorang ulama besar namanya Sayyid Nursi. Ini dulu saya bahas di Yogyakarta.
Sayyid Nursi ini seorang alim ulama pada masa Turki Utsmani. Asli dari Turki, punya kitab judulnya Rasailun Nur. Ada judul kitab namanya Rasailun Nur. Risalah-risalah cahaya. Beliau seorang yang alim, pakar keilmuan. Fikih, faqih. Cuma suatu ketika dia merasa ada yang salah nih. Gitu. Ada yang salah dari diri dia. Setelah dia merasa ada yang terganggu, ada yang mengganggu hati dia, beruzlah dia. Lebih lama dia beruzlah. Setelah dia beruzlah, baru dia temukan ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Sama istilah dengan Imam Al-Ghazali. Dari seorang ahli filsuf, filsafat, kemudian beliau pindah menjadi seorang ahli tasawuf. Itu sebelumnya ahli filsafat, logika. Ibnu Rusdi. Tapi kalau Ibnu Rusdi sampai hayatnya, Pak, dia pakar di bidang kefakihan dan logika dia. Maka kata Sayyid Nursi, buku Imam Malik Al-Muwatta di umur 10 tahun beliau hafal. Tidak hanya Al-Quran, tapi beliau hafal umur 10 tahun. Itu hadis, Pak. Imam Malik Al-Muwatta. Bapak Ibu boleh tengok, cek kitabnya Al-Muwatta itu setebal apa. Hafal. Hafal dia. Dan beberapa kitab para alim ulama dihafal. Cuma di umur beliau yang sudah sangat belia ketika itu, beliau merasa ada yang kurang. Menjadi ulama terkenal di Turki, tapi justru merasa ada sesuatu yang hilang. Grand Sheikh Al-Azhar beberapa waktu yang lalu berceramah. Disampaikan. Padahal jabatan dia sudah jabatan tertinggi, alim ulama. Ulama besar. Grand Sheikh. Ulama besar. Tapi apa kata dia? Beliau sampaikan. Kata beliau, justru ada satu hal. Kalau seandainya hari ini, dia bisa mengajar di surau kecil, di tempat-tempat terpencil, itu lebih bisa membahagiakan hati dia ketimbang posisi yang diemban hari ini. Guru kami pernah mengamanahkan kepada setiap alumni-alumninya atau semua santrinya, orang besar itu bukan yang berbicara di masjid yang besar, tapi yang berani mengajar di surau yang kecil. Gitu. Ini Bapak Ibu, nilainya besar. Orang yang besar hari ini jarang yang mau mengajar di tempat-tempat terkecil. Bapak Ibu boleh cek, kita cek sekarang. Kita cek musola di Pekanbaru, seberapa banyak musola di Pekanbaru. Kita cek musolanya, Pak. Seberapa banyak. Satu ketika saya pernah tawarkan kepada salah seorang pegawai, pengurus, yang masuk dalam salah satu pengurus masjid paripurna terbesar di kota Pekanbaru. Saya bilang, carikan kami musola sepekanbaru yang belum pernah tersentuh. Tidak ada jawaban. Dan nggak tahu. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita pergi ke pinggiran-pinggiran Pekanbaru, masih banyak musola-musola itu, mohon maaf ya, yang tidak ada kajiannya sama sekali. Apa alasan mereka tidak ada kajian? Yang pertama, mereka bilang, jamaah kami tidak ada Ustaz. Tidak, bukan itu alasannya. Karena kita nggak pernah menyentuh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasan mereka? Mereka nggak punya duit, Pak. Kenapa mereka bilang nggak punya duit? Karena kalau ngundang Ustaz itu minimal Ustaz harus ada duitnya. Betul apa salah itu? Coba saya bayangkan. Andai kata semua da'i-da'i ini punya pikiran, sederhana saja. Kita anggaplah da'i ini di Pekanbaru 100 orang. Anggaplah, padahal bukan segitu. Mau nih 100 orang diturun ke satu-satu musola, kira-kira tersentuh apa tidak? Sangat mungkin sekali. Ini poinnya, Pak. Dan pertanyaannya, apa kaitannya dengan riya, Ustaz? Apa kaitannya? Kaitannya adalah ada orang yang bisa meruntuhkan diri dia di hadapan manusia meskipun dia dianggap orang yang besar. Itu yang berat, Pak. Bagi orang yang sudah tinggi, yang sudah besar, ketika berhadapan sesuatu yang sangat kecil, ada kemungkinan penyakit hati dalam diri dia, meremehkan dan merendahkan. Kalau cuma di musola, biarlah Ustadz itu aja yang ngisi. Kelas aku kan kelasnya Masjid Mukhlisin. Kelas aku kan Masjid An-Nur. Bukan musola-musola. Kalau ada yang seperti ini, berarti dia sedang terjangkit penyakit hati. Sedang terjangkit penyakit hati. Kenapa demikian? Itu yang paling berat, Pak. Sangat berat sekali. Maka kalau kita berbicara lagi, sebenarnya
Ini sudah banyak ditegur orang. Tapi gimana lagi, memang itu kenyataannya. Saya kadang berbahagia ketika melihat teman-teman jamaah tablik yang berani sampai ke desa-desa, ke tempat musola-musola terpencil-terpencil. Mereka sendiri yang menyentuh. Tanpa ada biaya, tidak ada perlu apa-apa. Datang sendiri, tanpa diundang. Mereka sendiri yang ngisi. Selesai, Pak. Harusnya kita bisa mengajak daripada itu. Karena berat, Pak. Penyakit hati ini berat. Berat sangat, berat sangat. Beberapa hari yang lalu saya berangkat ke Lahang. Lahang itu seberang daripada Tembilahan. Tembilahan kita nyebrang sampai ke Teluk Pinang. Dari Teluk Pinang kita nanti nyebrang lagi. Tidak bisa akses darat, tidak bisa. Aksesnya cuma pakai kapal. Kalau Bapak Ibu melihat keadaan itu kadang-kadang kita berpikir, Pak, adakah orang yang sampai ke sini? Mohon maaf ya, yang sampai di sini untuk menyentuh masyarakat di situ. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena mohon maaf, Pak, ternyata masih ada di beberapa daerah-daerah yang belum tersentuh oleh kita itu. Dan mohon maaf, memiliki tingkat pemahaman agama yang tidak sebanding dengan orang-orang yang di kota. Ternyata itu tidak usah jauh-jauh. Di sekitaran Pekanbaru masih banyak rupanya. Masih banyak sekali. Itu karena apa? Karena mohon maaf, sulit menundukkan penyakit hati yang ada dalam hati kita. Enggan kita datang ke surau-surau hanya untuk membahagiakan mereka dan berbagi ilmu. Sebenarnya bukan membahagiakan mereka, tapi justru kita sedang mengajarkan pahala yang besar jariah kepada mereka. Salah satu daripada inti perjalanan Nabi dari Mekah ke Taif itu dia. Bayangkan di kota Taif itu tidak ada satupun yang mau mendengarkan Islam. Tidak mau dia. Nabi datang aja dilempar. Ibnu Abbas sengaja dikirim ke situ. Untuk apa? Mengajarkan Islam. Sampai hari ini tumbuh orang-orang cerdas, berilmu, alim di kota Taif itu. Dan tak bisa dilepaskan daripada perjuangan Ibnu Abbas. Coba bayangkan. Kita butuh yang begitu, Pak. Kita butuh yang begitu. Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Dia tidak tinggal di kota Tembilahan. Tapi beliau tinggal di seberang lagi. Kota Sapat namanya. Daerah Sapat. Dari kota Tembilahan nyebrang pakai kapal. 1 jam perjalanan. Sampai di daerah namanya Sapat Hidayat. Beliau tinggal di tempat yang terpencil. Sampai hari ini, tempat tinggal beliau dan kuburan beliau tidak ada rumah besar dan megah, tidak ada. Coba bayangkan. Itu ulama dulu begitu, Pak. Ulama dulu begitu jaya hidupnya. Pertanyaannya muncul, mengapa ulama sekarang itu kok megah-megah rumahnya? Itu sama pertanyaan kita sama. Sama, Pak. Mengapa dai-dai kita ini lebih besar daripada ulama-ulama besar itu rumahnya? Itu yang saya tak tahu. Belum bisa saya jawab lagi. Nanti kalau Bapak Ibu bisa jawab, nanti kita share saja. Bisa dipahami Bapak Ibu. Penyakit hati. Penyakit hati tidak hanya menyebar dan masuk kepada Bapak Ibu semua, tidak. Semua umat manusia. Dari alim sampai orang yang tidak alim sekalipun. Semua bisa terjangkit penyakit hati. Orang kaya Ustaz, apa tak lagi? Orang miskin Ustaz, sama. Tak usah beda-bedakan, penyakit hati itu masuk. Bahkan ada orang miskin sombong. Itu sama, Pak. Sudah miskin dia sombong pula lagi. Itu bingung kita tahap apa yang disombongkannya itu. Apa? Apa itu? Sudah miskin SMS, sudah miskin sombong kata dia. Dan ternyata Nabi sebutkan dalam hadisnya. Kata Allah dalam hadis kursi itu, abghadu salasan wa bughdi li salasin asyad. Aku benci 3 perkara, tapi terhadap 3 perkara yang lain jauh lebih aku benci kata dia. Abghadu al-ghani al-mutakabbir. Aku sangat membenci orang kaya yang sombong. Tapi kebencianku terhadap al-fakir al-mutakabbir asyad. Kebencianku terhadap orang fakir, tapi mutakabbir lebih parah aku benci gitu deh. Ternyata memang ada orang itu, orang kaya sombong itu ada. Apa contohnya orang kaya sombong? Orang kaya yang suka pamer. Orang miskin yang suka pamer. Sudah miskin dia, tapi ternyata dia pura-pura kaya. Pinjam mobil orang, pinjam motor orang, foto-foto masukkan ke Facebook. Wah,
Pakai kacamata. Rupanya ngutang semua. Yang kedua, orang miskin yang dikatakan sombong itu sebenarnya ini poin yang kedua itu. Yang tak mau datang kepada Allah. Yang tidak mau datang kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, semua perbuatan kita di muka bumi ini cenderung mengantarkan kita, cenderung mengintai kita dan mengajak kita, kata iblis tadi, mengajak kita kepada perbuatan asyirkul asghar. Semua perbuatan. Maka Bapak Ibu, perbuatan yang paling dekat kepada kita, yang bisa mendatangkan pada perbuatan syirik kecil tadi, riya, pengen dipuji, ingin didengar, sum'ah, takabur, sombong. Ujub, riya, pamer, takabur, sombong, ujub, selalu merasa lebih hebat, sum'ah, selalu pengen didengar. Nah, 4 ini Bapak Ibu tengok dalam hati kita masing-masing. Kalau ada orang bicara, mau enggak kita dengarkan? 1. Atau memang kita aja yang mau didengar? Nah, itu penyakitnya sama. Itu yang disebut dengan asyirkul asghar. Bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ilajur riya. Bagaimana cara menghilangkan riya? Yang pertama ad-du'a. Yang pertama doa, berdoa. Ya Allah, ini memang berat Bapak Ibu. Kenapa Hasan Al-Basri itu selalu melazimkan kepada diri dia doa setiap selesai perbuatan apapun. Karena dia takut perbuatan dia itu menghadirkan penyakit-penyakit hati. Contoh, ini contoh aja Pak, tapi jangan disenggol-senggol ya, contoh aja, contoh. Kita selesai sholat. Ketika selesai sholat, tiba-tiba datang kawan. Khusuk kali sholatmu. Nah, ini kalau ada orang yang muji begini, khusuk kali sholatmu. Itu cepat-cepat tuh Pak. Pandai-pandailah. Kalau memang tidak sesuai, langsung tepis. Kenapa begitu? Iyalah, aku kan orangnya alim. Makin jadi itu penyakitnya nanti. Sombong. Maka banyak-banyak berdoa. Yang kedua, muraja'atun nafs. Selalu melihat diri ini Pak. Tengok diri kita nih. Muhasabah. Nabi 5 kali dalam sehari muhasabah. Setiap sebelum sholat Nabi mengingat dosa apa yang kubuat hari ini. Sebelum Nabi sholat, Nabi muhasabah dulu. Tengok dulu. Hari ini dosanya apa? Dari pagi sampai sebelum zuhur. Diingat sama Nabi. Apa dosanya? Sebelum sholat Nabi beristighfar 100 kali. Setelah beristighfar baru kemudian Nabi sholat. Nanti sebelum sholat asar begitu juga. Nabi ingat lagi. Dari zuhur ke asarnya apa dosa yang aku buat? Muraja'atun nafs wal muhasabah. Selalu tengok Pak. Ini kalau boleh saya mengatakan, coba sama-sama dilazimkan ini. Diazamkan dalam diri kita masing-masing. Untuk mengingat dosa. Ustaz, kalau baik kami cepat, kami matinya Ustaz. Itu terserahlah. Ini masalah juga nih Pak. Saya bilang begini, ada satu kemarin itu saya bilang begini. Pak, coba selalu ingatkan dosa. Ustaz, kalau saya selalu ingat dosa, saya takut. Dan saya baik Ustaz. Nanti kalau baik kata orang cepat mati Ustaz. Ini masalah juga ini. Jangan bilang begitu juga. Orang baik cepat mati. Harusnya bahagia. Orang baik cepat mati biar tak buat maksiat lagi dia. Orang juga banyak Pak berharapan demikian. Pengennya mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kan tak ada yang tahu jalan Pak. Iblis itu tidak mengantarkan ke surga. Tidak. Iblis pengen cari kawan. Pengen cari kawan tuh kemana? Ya menuju neraka. Itu kata Dr. Adyan Husaini. Jangan kalian jadikan kami ini manusia untuk mengikuti iblis. Saya kira apa itu iblis? Ternyata albasa yulbisu iblis. Ablasa yublisu iblis. Apa artinya ablasa yublisu? Memakaikan pakaian iblis kepada diri kita. Baik. Qira'atus sirah. Selalu mempelajari sejarah-sejarah para sahabat untuk mengambil ibrah daripada perjalanan mereka. Kita ambil contoh. Misal Abu Bakr Siddiq, Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, Umair, Mus'ab ibn Umair, dan lain sebagainya para sahabat Nabi yang bisa diambil. Kemudian yang keempat, mujalasatus salihin. Selalu berada duduk dengan orang-orang yang soleh. Ingat kalimatnya, alim soleh. Kenapa begitu Ustaz? Harus ditekankan. Memang. Karena ada alim munafik. Ada 2. Alim soleh. Yang kedua alim munafik. Bapak Ibu tinggal pengen duduk dengan siapa?
Kalau duduk dengan alim munafik, Bapak Ibu beda tipis dengan mereka. Tapi kalau kita duduk dengan mujalasatus salihin, alim saleh, orang saleh, dia takut dia dengan Allah. Orang saleh itu sangat kuat ketakutannya dengan Allah. Tapi mohon maaf, orang alim yang tidak saleh, dia tak takut dengan Allah. Cuma lidahnya, kalau bahasa Inggrisnya gimana? Lips service. Lidah dia pandai berbicara seolah-olah dia takut dengan Allah, tapi tidak. Itu yang disebut dengan munafikun alim. Ditanya oleh para sahabat kepada Umar bin Khattab, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Kaifa yakunu aliman munafiqan?" Kata sahabat, bagaimana orang alim bisa munafik? Munafikul qalbi alimul lisan. Hati dia munafik, lisan dia alim. Itu Umar bin Khattab. Ada orang alim secara lisan, tapi hati dia munafik. Pak, ini yang paling berat, Pak. Berat sangat. Berat banget. Kalau kita menasihati orang, dianggap kita ni dengki. Kalau kita tak nasihati orang, kita berdosa. Bapak Ibu pilih mana? Kalau kita menasihati orang, dianggap kita ni, dianggap iri, dengki. Tapi kalau kita tidak nasihati, kita berdosa. Bapak Ibu pilih yang mana? Pertama apa kedua? Coba bayangkan. Enggak ada pilihan ketiga. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Mungkin tidak Bapak Ibu mengingatkan saya? Mungkin tidak Bapak Ibu menasehati saya? Kalau Bapak Ibu bilang tidak mungkin, berarti Bapak Ibu fatal salahnya itu. Sekarang saya tanya, ada enggak yang berani mengingatkan Dr. Mustafa Umar? Ada enggak yang berani menasehati Ustadz Abdul Somad? Ada enggak? Dari kita. Sampai ada orang mengatakan yang menasehati alim ulama, yang menasehati orang besar adalah orang yang sederajat. Salah. Siapa nama khalifah itu? Harun ar-Rasyid. Yang menasehatinya tahu Bapak Ibu siapa? Orang gila. Yang kedua, yang suka menasehati Harun ar-Rasyid siapa? Siapa namanya dalam bahasa sejarah itu? Ya Allah. Saya selalu bahas ini. Orang yang dianggap gila tapi cerdas otaknya. Abu Nawas. Itu selalu menasehati Harun ar-Rasyid. Tapi cara menasehatinya enak. Kalau bahasa kita nih sindirannya maut gitu. Dia sindir tapi mematikan gitu. Nggak usah cinta dunia. Nggak langsung dia bilang, nggak usah cinta terhadap dunia, nggak usah gitu. Tapi dia bilang dengan cara yang lain. Enak ya harta bapak. Besok kalau nggak dibagi-bagi berat loh gitu. Dia bilang hatinya dia mengingatkan. Nasihat Pak. Cuma ada nasihat itu, kata para ulama, ada orang yang menasehati itu dengan cara yang pertama, dengan cara yang tegas. Bukan keras, tapi tegas. Yang kedua, ada dengan cara yang lembut. Yang ketiga, ada dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya melihat video. Ada seorang ulama dibantah. Tidak boleh mengingatkan para umara, alim ulama, para pemimpin di depan umum. Ada yang bilang begitu, tidak boleh. Yang bilang tak boleh itu ternyata dalam hadisnya itu cuma dari satu sudut pandang hadis. Ternyata masih ada hadis yang lain dan itu pernah dilakukan oleh para tabi'in, para sahabat mengingatkan para pemimpin. Artinya boleh, tak ada masalah. Yang salah itu adalah ketika kita menjelekkan pemimpin dengan kesombongan, keangkuhan, dan mohon maaf, memang untuk menjatuhkan. Itu yang salah. Tapi kalau mengkritik pemimpin boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kecuali kita mengada-ngada. Ya, yang itu yang salah. Yang baik. Mujalasatus salihin. Duduk bersama orang-orang yang saleh. Ingat Bapak Ibu kata Allah dalam Al-Quran itu. Kalau seandainya kita duduk bersama orang munafik, innakum idzan misluhum. Kalian akan sama dengan mereka. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kami bisa membedakan antara dia munafik atau tidak? Maka perlu dipelajari karakteristik orang munafik. Perlu, sangat perlu. Yang paling nampak kan 3. Kalau dia berbicara, dusta. Kalau dia berjanji, mengingkari. Kalau dia dikasih amanah, berkhianat. Ini karakteristik yang nampak. Tapi 3 ini sebenarnya belum terlalu mewakili.
Kata Dr. Aid Al-Qarni, 30 tanda orang munafik. Satu di antaranya, orang yang suka mengada-ngada dengan hukum. Orang yang suka melalaikan sholat. Orang yang suka main-main dengan sholat. Nah, ini salah satu, Pak. Dan Bapak Ibu harus paham. Kata Nabi dalam hadis yang lain itu, salah satu tanda datangnya hari kiamat, pemimpinnya malas sholat. Malas, bukan tidak mau sholat, malas sholat. Nah, jadi kalau ketemu dengan pemimpin yang malas sholat, bagaimana itu? Itu pandai-pandailah. Baik. Itu cara, kata para ulama, cara menyembuhkannya adalah doa, banyak zikir. Doa ini bagian daripada zikir, salat. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu semua, saya sarankan, kalau kata guru saya itu, setidaknya ada satu wirid yang Bapak Ibu pegang setiap hari. Terserah, mau istighfar, pokoknya Ustaz aku istighfar dalam sehari ini 1000 kali, terserah. Tapi jangan tinggi-tinggi, karena sekali buat besok nggak mau lagi dia itu. Yang kedua, sholat tahajudnya terserah. Pokoknya nggak usah banyak-banyak, satu aja Bapak Ibu pegang, satu aja. Dilazimkan dalam hati, satu pegangan saja. Kalau orang yang sudah banyak itu biasa, karena dia sudah terbiasa, Pak. Orang saleh itu biasa. Dan Bapak Ibu bayangkan, sekelas para alim ulama itu, yang punya pimpinan pesantren yang lama-lama itu, ada enggak kira-kira mereka enggak punya pegangan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Dulu kami pernah tanya kepada salah seorang pimpinan pesantren Darussalam Gontor itu. Ustadz, apa yang Ustadz pegang? Yang Ustadz tirakati? Ini terserah nih, orang mau bilang ini bid'ah, terserah. Pokoknya saya sampaikan. Apa yang Ustadz pegang, Ustadz tirakati? Dijawab, kalaupun saya kasih tahu kalian tak akan bisa menjalankan. Artinya dia mau sampaikan setiap orang punya pegangan masing-masing. Silahkan, dawamkan. Entah itu sholawat, entah itu zikir, entah itu istighfar, entah itu hamdalah, terserah. Yang penting ada yang dipegang. Didawamkan, ditirakati, Pak. Apa tujuannya? Hati, Pak. Hati. Makanya cerita yang unik itu, seorang pedagang roti bisa mendatangkan Imam Ahmad ibn Hambal hanya karena istighfarnya. Hanya karena istighfarnya. Seorang pimpinan pondok membeli tanah yang tidak mungkin untuk dibeli, tapi setiap hari dia al-fatihahi. Sampai 1 bulan jadi tanah itu untuk milik dia. Nah, tapi ini perlu dicontoh. Perlu dicontoh. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan pengen beli mobil, terbayang mobil tuh mobilnya misalkan Jeep. Mobil Alphard lah misalkan. Tapi duit tuh enggak ada. Ya datang aja ke showroom tuh sekali sebulan. Atau setiap hari datang ke situ al-fatihain. Kita nggak tahu, Pak. Selawatin. Bisa jadi hak milik Bapak. Nggak perlu keluar duit, tiba-tiba orang tuh datang. Ini untuk Bapak aja lah katanya. Bisa jadi kan? Dan kita nggak tahu, Pak. Dan jangan dimainkan. Ini hal yang kita anggap remeh-temeh ternyata benar, Pak. Orang yang yakin saja. Orang yang yakin. Sangat-sangat penting untuk meyakinkan sesuatu. Maka di poin hadis yang kedua, itu ada kaitannya. Kenapa poin hadis yang kedua itu asyirkul akbar? Syirik besar. Kenapa yang tadi pertama syirik kecil? Karena syirik besar itu nampak. Syirik kecil itu tak nampak. Karena dalam hati, Pak. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, membersihkan yang dalam hati ini jauh lebih susah daripada membersihkan sampah yang nampak. Bapak Ibu nampak sampah di atas lantai rumah, itu mudah kita sapu pakai sapu. Tapi kalau kita melihat sampah yang ada di celah-celah keramik, itu membersihkannya bagaimana? Susahnya bukan main. Masih mending dia nampak. Kalau tak nampak. Baik. Hadis yang kedua, An Anas bin Malik qala dzukira li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Muaz bin Jabal, man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat, sementara dia tidak melakukan perbuatan syirik, dakhala al-jannah. Dia berhak masuk ke dalam surga. Qala ala ubasyirun nas, qala la inni akhafu an yattakilu. Kemudian berkata kepada baginda Nabi Muaz bin Jabal, apakah engkau sudah menyebarkan persoalan ini, persoalan syirik ini kepada umat manusia? Dijawab sama Nabi, tidak. Inni akhafu an yattakilu. Aku khawatir mereka terjebak dalam perbuatan kesyirikan-kesyirikan itu justru. Artinya ketika Nabi menyampaikan persoalan syirik ini, itu Nabi berhati-hati sangat. Sangat berhati. Bukan berarti tidak Nabi sampaikan. Dalam penjelasan hadisnya begini, kata para ulama, kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak disebarkan secara luas bahwa syirik itu berbahaya? Kata Nabi, aku khawatir mereka justru terjebak, bukan menghindari.
Kenapa demikian? Karena kadang-kadang, kita ambil contoh Pak, Bani Israel. Bani Israel itu, dengan Nabi Musa alaihissalam itu, sudah selesai dia, sudah ditunjukkan Allah sama Nabi Musa, ketika selesai daripada kejaran Fir'aun tadi, di perjalanan dia tengok lagi orang-orang yang sedang menyembah patung. Apa kata dia sama Musa? Musa, buatkanlah kami Tuhan baru, biar kami sembah pula. Gatal kami kalau tidak menyembah Tuhan nih. Itu alasannya Pak. Padahal kata Nabi Musa, Tuhan kalian tuh lebih baik daripada itu. Kata dia. Artinya Pak, ini pelajaran. Manusia seperti kita nih, yang mengakui bahwa Allah itu Tuhan, mesti ada di antara kita ini yang mentuhankan selain daripada Allah. Kenapa kok kita seyakin itu? Karena banyak manusia yang mempertuhankan manusia. Manusia yang mempertuhankan benda. Nabi khawatir di akhir zaman ini yang lebih banyak tersebar. Dan ternyata terbukti Pak, benar. Tuhan kursi, Tuhan duit, Tuhan perempuan, dan segala macam. Kursi isyarat kekuasaan, duit harta, wanita. Tiga-tiganya jadi Tuhan baru bagi manusia hari ini. Dan itu terbukti Pak, apa kata Buya Hamka? Khawatirnya Buya Hamka setelah mempelajari hadis Nabi. Yang dikhawatirkan apa? Banyak orang yang mempertuhankan sesuatu yang tak layak untuk dipertuhankan. Ternyata betul kan? Hari ini semuanya bisa menjadi itu. Coba bayangkan, kalau kita pakai logika akal sehat kita saja. Mana mungkin kayu itu tumbang sendiri? Yang ada nomornya. Kan tidak mungkin Pak, sangat tidak mungkin sekali. Pertanyaannya siapa yang melakukan? Manusia yang mempertuhankan manusia. Itu jelas Pak. Sangat jelas sekali. Kecuali Bapak Ibu berbicara dengan kelompok Syiah atau orang ateis. Itu mari masuk akal itu. Ini tumbang sendiri dan pakai nomor sendiri. Oh iya, aku tidak percaya itu. Itu sudah selesai itu urusan itu Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini poin penting Pak. Tapi Ustaz, apakah itu berbahaya? Jauh. Sama Pak, habitat sama luhum. Orang yang melakukan perbuatan syirik seperti ini, diam-diam mempertuhankan manusia. Tapi kami tidak membaiat dia jadi Tuhan Ustaz. Memang, kita tak membaiat mereka jadi Tuhan. Tapi kita lebih dulukan dia daripada Tuhan. Lebih dahulukan dia. Siapapun kita, mohon maaf. Saya pernah temukan Pak. Pernah temukan. Tapi ini cerita pribadi aja. Sedang wudhu Pak, mau sholat. Langsung ditelepon oleh pimpinan. Kabur Pak, sholat itu ditinggalkan. Saking takutnya. Coba bayangkan. Saking takutnya manusia dengan manusia. Pernah Bapak Ibu tanya, kalau kita tidak patuh kepada mereka gimana? Nanti kami dimutasinya Ustaz. Coba bayangkan. Takut dimutasi. Nah ini kepada para pemimpin tolonglah. Kalau sudah azan itu tak usah calling-calling orang. Tak usah panggil-panggil sholat dulu. Baik gubernur, bupati, wali kota, siapapun para pemimpinnya, kepala dinas, segala macam. Apapun dia. Kalau sudah saatnya azan tuh, dan mau sholat, ntar dulu ngurus-urus dunia itu tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu. Jangan terlalu terburu-buru dengan dunia ini. Tak usah terlalu terburu-buru. Nah, ini kan kalau dalam kajian tasawufnya begitu. Itu nyata Pak, saya temukan Pak. Sudah mau sholat. Sudah iqomah, mau masuk masjid. Ditelepon Pak, sama pimpinan. Ditinggalkannya sholat tadi. Coba bayangkan Bapak. Nah, itulah manusia. Kalau kita katakan, berarti engkau mempertuhankan manusia. Tidak, itu cuma patuh aja. Lah patuh kepada manusia apa bedanya? Makanya tidak ada manusia yang mengaku diri dia Tuhan. Tapi berlagak seperti Tuhan banyak. Berlagak seperti itu. Sampai ada pemimpin yang mengatakan, siapa yang berani dengan diriku? Berarti kan dia lebih kuat daripada Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang suka seperti ini tolonglah hati-hati. Siapapun lah. Bapak Ibu yang punya karyawan, yang menggaji kau itu aku. Jangan salah Pak. Bapak juga digaji itu. Yang menggaji Allah. Kalau Allah tarik itu Pak, mohon maaf ya. Ditarik sama Allah keberkahannya, selesai urusan Pak. Digulingkan oleh tinggal datangkan banjir, tutup. Warung Bapak itu tidak ada lagi isinya itu. Jangankan karyawan, barang-barang Bapak pun hilang. Jangankan barang-barang, rumah pun hilang. Kalau kita mau sombong sama Allah. Bahkan ada artis itu bilang begini, Tuhan aku sedang berzinah di mana? Mana Tuhannya? Ini perhatikan aku sedang berzinah kata dia. Ditantangnya Tuhan tuh. Jadi zina itu menjadi Tuhan baru gitu. Bisa dipahami Pak ya. Berarti persoalan kita hari ini bukan sembahan matahari, bukan menyembah patung,
Bukan menyembah pohon, bukan menyembah binatang, bukan. Tapi ilustrasinya pada poin yang tadi. Yang disembah adalah manusia, kekuasaan, jabatan, kemudian harta, dan yang ketiga simbol dunia, wanita. Dan ketiga-tiganya dibahas oleh Allah dalam Al-Quran. Dibahas oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga-tiganya yang melakukan yang mengajak manusia untuk menyimpang dan berpaling daripada Allah. Wa may yatawalla, kata Allah, yang membuat mereka berpaling daripada Allah. Hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Jadi tidak sembarangan, Pak, mempertuhan. Jadi maksud syirik di sini, maksud syirik itu adalah kita berlebihan dalam urusan dunia, seolah-olah dunia itu lebih daripada Allah itu sendiri. Padahal yang memberikan dunia ini adalah Allah, tapi manusia mengejar dunia ini berlebihan. Kalau bahasa teman-teman jemaah tabligh itu, kenapa kami tinggalkan anak istri, Ustaz? Kami belajar, Pak Ustaz, bagaimana hati ini bisa kuat untuk menyerahkan seutuhnya kepada Allah. Makanya banyak orang yang nggak sanggup, Ustaz, katanya. Iya juga, saya bilang. Baru saya masuk akal kadang, Pak. Iya juga ya gitu. Ustaz, kenapa tak ikut jaulah? 3 hari aja. Saya pikir-pikir, anak istriku di rumah makan apa gitu. Dijawab sama dia. Berarti Ustaz belum bisa, katanya. Kenapa begitu? Karena Ustaz tidak ragu dengan Allah, katanya. Baru saya mikir lama-lama. Iya juga ya. Kalau memang kita ternyata tidak khawatir adanya Allah, kenapa kita takut meninggalkan mereka? Itu bahasa mereka, Pak. Kalau kita yakin dengan Allah, mengapa kita tidak berani meninggalkan mereka? Kalau kita serahkan seutuhnya kepada Allah. Ini poin pentingnya, Pak. Jadi syirik itu jangan dimaknai menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon. Bukan. Bukan hanya itu, Pak. Banyak perbuatan syirik hari ini yang tersebar. Baik. Apa kata Allah? Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar. Orang yang melakukan perbuatan syirik faqad haramallahu alaihimul jannah. Diharamkan bagi mereka masuk ke dalam surga yang melakukan perbuatan syirik. Dan tempat terbaik mereka adalah neraka, dan nerakanya jahanam. Wa maliz zalimina min ansar. Mereka telah zalim kepada Allah dan tidak ada bagi mereka penolong sedikit pun kecuali mereka bertobat. Jadi Bapak Ibu, orang yang melakukan perbuatan syirik, kalau dia mati, jadi kalau dia sebelum dia mati hendaknya bertobatlah. Kalau dia tidak bertobat sebelum dia mati, dia kekal di dalamnya. Ini yang harus kita garis luruskan dulu. Kita luruskan yang bengkok-bengkok ini. Apakah orang pelaku syirik tidak bisa masuk surga? Ini poin penting, Pak. Apakah orang pelaku perbuatan syirik ini dosanya tidak diampunkan? Dalam Al-Quran, Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Tapi kata para ulama, kalau dia bertaubat sebelum dia mati, maka Allah terima taubatnya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka dia mati masuk dalam neraka, kekal di dalamnya. Apa bedanya dengan maling, pencuri? Dia tak syirik, Ustaz, tapi dia maling. Kalau dia maling, berdosa dia, tidak bertobat dia sebelum mati. Selesai dicuci di api neraka tu, dicuci dia di api neraka tu, habis dosa curi dia, pindah dia ke surga. Masih bisa diangkat, Pak, ditimbang dengan kebaikan lain. Tapi kalau syirik, munafik, kufur, tidak bisa. Tidak ada timbangan bagi mereka, Pak. Tidak ada timbangan. Kenapa? Syirik, munafik, kufur menghapus semua amal ibadah kita. Semua amal ibadah kita dihapus. Maka satu-satunya kunci untuk bisa mengantarkan mereka kepada kebaikan setelah mereka kufur adalah hasanat. Kebaikan, taubat. Makanya taubat. Disitulah Nabi mengatakan mengapa istighfar itu perlu setiap waktu. Perlu. Nabi istighfar 100 kali, Ustaz. Ada yang mengatakan 1000 kali. Bukan itu esensinya. Esensinya setiap hari hendaknya Anda beristighfar. Itu Pak esensinya. Kenapa? Biar ketika kita setelah melakukan perbuatan itu, kita tidak tahu, Pak, yang kita buat tadi benar apa salah. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Maka kita butuh istighfar. Jangan berhenti lisan kita untuk beristighfar. Baik. Nah, sekarang kita rangkum. At-tauhid. Pertama, dalam pembahasan hadis tadi, rangkumannya ada 2.
Pembahasannya yang pertama tauhid, yang kedua syirik. Apa hukum kita bertauhid? Wajib, nggak bisa digeser sedikit pun. Makanya Bapak Ibu, ini kan tanggal berapa hari ini? Tanggal 3. Alhamdulillah sudah lewat tahun baru. Tahun baru lewat, Natal lewat. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau melihat, ini dari tanggal 1 ke bawah, tanggal 1 ke bawah. Alhamdulillah kemarin itu di Inhil itu, keluar surat edaran. Tidak boleh ada yang merayakan tahun baru. Wah, itu senang hati saya Pak, bahagia. Memang tidak ada yang namanya kembang api. Kembang api pun tak ada. Di sini bagaimana? Saya tak tahu. Nggak ada juga. Alhamdulillah. Berarti pemimpin kita insya Allah taat-taat semua. Amin. Bayangkan Pak. Itu karena hujan Ustaz. Itu masalah juga itu. Kalau sempat Inhil itu Pak, Inhil itu sedang dalam keadaan banjir. Jadi nggak usah buat-buat onar. Nggak usah buat istilah buat. Sama Pak, bukan baru begitu. Hujan 2 jam banjir Pak. 1 jam lebih kami macet di Arifin Ahmad. Cuma hujan 2 jam. Kalau hujannya setiap waktu bagaimana itu? Banjir Pekanbaru ini hilang. Tenggelam. Jadi yang usah buat. Nah kata beliau gini, ada seorang ulama menuliskan begini. Menjaga akidah di akhir zaman. Kata beliau, kalau hari ini kita tidak bisa menjaga tauhid kita yang baik, yang benar, tak bisa kita jaga akidah kita. Ya mohon maaf, ya kita sama seperti mereka. Jadi berat Pak memang. Memang berat memang. Berat banget Ustadz memang taruhannya. Jadi gini, logikanya gini, ketika kita berpegang teguh dengan tauhid, itu sebenarnya yang merusak tauhid kita itu yang paling kuat adalah satu, duit, harta, itu aja. Karena hari ini Pak, manusia itu butuh duit, sangat butuh duit. Nah kebutuhan kita, ketergantungan kita dengan harta benda ekonomi, itulah yang menggoyangkan akidah kita sekarang. Nah, biar apa? Biar kita terjerumus dan terjebak dalam neraka itu. Makanya istilah hadisnya gini. Dalam hadis yang sama tapi pembahasannya di akhir sebenarnya. Kata Nabi begini, ada rojul, ada laki-laki, istauqada nara, menghidupkan api. Ketika dihidupkan api itu, ada binatang melata, dabbatun mendekat ke api. Laki-laki tadi, tarik dia. Ditariknya binatang tadi. Jangan ke neraka tuh, jangan ke api tuh. Ditarik satu-satu. Tapi karena binatang ini banyak ke situ, bingung laki-laki ini cara ngambilnya bagaimana. Nah Nabi, itu ibaratnya Nabi dengan mereka begitu. Dengan kiasan tadi gitu. Kata Nabi, innama masali misla hadza. Permisalanku dengan manusia itu seperti itu. Nabi sudah kata jangan dekati neraka, kalian dekat juga. Ditarik sama Nabi satu-satu. Mendekat juga. Apa contohnya? Ini tadi. Jangan ikuti Natal, dia ikut juga. Ditarik sama Nabi, jangan ikut juga. Jangan perayaan tahun baru, pergi juga. Ditarik sama Nabi, jangan datang juga Pak. Nah itulah manusia sekarang. Kami tidak merayakan Ustaz. Cuma kami keluar di malam itu cuma untuk nongkrong aja. Ya sama aja lah tuh. Kami tidak Ustaz. Kami cuma bakar ayam sama. Bakar jagung beda tipis. Nah, makanya ketika kita bilang kenapa tidak bakarnya di tanggal 29, 30, tanggal 3, tanggal 2. Tidak ada momennya dah Ustaz. Itu masalah kita sekarang. Kita mengambil pentingnya momen, event. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kenapa ini baru sekarang tenar untuk disampaikan? Ya karena memang dulu orang masa bodoh dengan hal-hal begini Pak. Masa bodoh dengan urusan akidah. Sampai mohon maaf ada seorang ulama bilang begini. Banyaknya manusia hari ini terjebak dalam kekufuran tanpa disadari. Salah satunya karena perbuatan itu. Karena kita dalam merayakan tasyabbuh bil Yahud wad Nasara. Menyerupai perbuatan orang Yahudi dan Nasrani itu. Termasuk salah satunya mengucapkan selamat Natal. Mengucapkan, bukan raya ya. Bukan mengikuti, tapi mengucapkan saja. Itu ulama berbeda pendapat. Ada 3. Hukumnya ada 3. 1, kafir, haram. Yang pertama haram. Yang kedua kafir. Yang ketiga, itu justru mengatakan makruh. Adapun sebagian kecil yang mengatakan mubah. Dan itu hanya sebagian kecil, Pak. Kecil sangat. Tapi yang lain daripadanya itu. Sampai pada derajat haram yang paling ekstrim sekali. Bahkan mengatakan kafir ataupun kufur. Jadi pertanyaannya, salahkah majelis ulama ketika mereka mengatakan haram bagi umat muslim mengikuti perayaan Natal dan mengucapkan selamat Natal? Salahkah? Tak salah Pak. Dia pengen, majelis ulama pengen kita jangan sampai terjebak dalam, mohon maaf, terjebak dalam akidah yang rusak.
Tapi kita tetap memberontak, pengen rusak sekalian. Bisa dipahami Pak? Termasuklah menggunakan atribut. Inilah yang disebut Bapak Ibu berjaga-jaga. Dalam akidah Bapak Ibu tidak bisa main-main. Akidah nggak bisa main-main Pak. Ustadz, sekali aja nih Ustadz. Sekali aja kami mengucapkannya. Ini akidah Pak, akidah jangan dirusak. Jangan dirusak. Karena habis semua amal ibadah kita yang 70 tahun kita buat. Cuma karena mengakui kebenaran agama lain. Habis semua Pak. 70 tahun itu tak ada manfaatnya sama sekali. Artinya apa? Mati dalam keadaan kufur dia. Nah, itu yang ditakutkan. Perbuatan kecil tapi berdampaknya besar. Tidak ada manfaat. Berarti selama ini Ustaz, kenapa Allah tak mau jawab doa saya? Bisa jadi itu tuh. Kenapa kami diuji terus bisa jadi itu Ustaz? Ya, itulah lain sebagainya Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi poin akidah ini tidak bisa main-main. Itu tauhid. Yang kedua syirik. Syirik tadi sudah kita bahas. Yang pertama syirik asgar. Yang kedua akbar. Akbar dan asgar. Kedua-dua ini Bapak Ibu mengantarkan manusia kepada perbuatan yang tidak Allah terima sama sekali amal ibadahnya. Sekalipun mereka beribadah sekuat tenaga. Sekuat apapun dia beribadah. Kalau dia tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Allah tidak mau terima perbuatan mereka. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita untuk mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah. Karena syirik yang nampak hari ini adalah syirik seperti yang tadi. Lebih banyak lagi kesyirikan itu kita temukan dalam syirik tradisi. Nah insya Allah mudah-mudahan kalau nanti kita ketemu lagi dengan izin Allah kita bahas persoalan tradisi yang bisa mendatangkan kesyirikan yang besar. Tapi dimaklumi dan dimanfaatkan oleh manusia tanpa sadar mereka terjerumus dalam kekufuran. Itu banyak sekali tradisi-tradisi itu yang mohon maaf merusak akidah kita. Ustadz, jangan salah Ustadz. Iya enggak salah memang. Karena enggak salah itulah saya sampaikan. Karena mohon maaf Pak, tradisi itu banyak sekali. Contoh, gerebek suro. Jangan tersinggung orang Jawa, jangan tersinggung. Gerebek suro. Gerebek suro itu, kalau waktu saya tinggal di Jawa itu banyak sekali mistisnya, banyak sekali. Memang mereka nggak nyembah Tuhan, tapi bermain dengan, mohon maaf, mistisnya banyak. Nah, nanti ada siaran televisi yang mengantarkan kita kepada kesyirikan dan kekufuran juga. Dua dunia, bukan, apa namanya? Yang bisa mendatangkan indigo segala macam. Itu menjebak kita dalam kesyirikan itu. Menjebak kita dalam kesyirikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada itu mesti. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Cukup ya Bapak Ibu ya. Syirik kecil besar tolong dijaga. Karena tidak ada gunanya kita beribadah kalau kita terjebak dalam perbuatan itu. Mudah-mudahan di pembahasan tasawuf oleh para ulama yang lain bisa membersihkan hati kita semua. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma adkhilna fi jannatika jannatan na'im ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah.